Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Pengkreditan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Aprilia Nilam dengan NPM 21010611021. Selanjutnya ada Mutiara Ana Albensyah dengan NPM 21010611026. Selanjutnya ada Disya Aura Maharani dengan NPM 21010611041. Dan selanjutnya ada Sapa Gustina Intan dengan NPM 21010611046. Secara umum, dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan yang diambil dari bahasa Latin, yaitu credere. Artinya, kepercayaan pihak bank atau kreditor kepada nasabah atau debitur, di mana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan artinya bahwa bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan antara bank dengan nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Artinya, tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Yang keempat, risiko. Setiap kredit yang dibiayai pasti memiliki risiko tidak tertagih alias macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang terakhir adalah balas jasa. Keuntungan bagi bank konvensional disebut bunga dan bagi hasil bank di bank syariah. Bagi nasabah, balas jasa ini merupakan jasa atau imbalan yang mereka berikan atas dana yang mereka gunakan. Jenis-jenis kredit. Yang pertama dari segi kegunaan. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik rumah, pembelian mesin-mesin, tanah, dan lainnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Yang kedua, dari segi tujuan. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun jasa. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau pakai sendiri. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Yang ketiga, dari segi jangka waktu. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 1-3 bulan. Dan kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 atau 3 tahun. Yang keempat, dari segi jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak atau tidak bergerak, atau jaminan lainnya. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara real. Namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah. Yang kelima, dari segi sektor usaha, yaitu sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para petani. Lalu, kredit sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Selanjutnya, kredit sektor perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau properti. Selanjutnya, kredit sektor profesi merupakan kredit yang diberikan kepada profesional. Lalu ada kredit sektor pertambangan yang merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan. Selanjutnya ada kredit sektor pendidikan, yaitu kredit yang diberikan dunia pendidikan. Lalu yang terakhir kredit sektor lainnya. Selanjutnya perhitungan kebutuhan kredit. Beberapa alasan mengapa diperlukan penilaian kebutuhan suatu kredit, yaitu agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, karena jika berlebihan justru akan menjadi beban bagi nasabah.
Jika jumlah yang diberikan kurang, nasabah akan mengalami kesulitan melakukan kegiatannya. Sementara jika mengajukan kredit baru tentunya memerlukan waktu dan biaya. Lalu, kebutuhan kredit disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran karena jika tidak mampu akan mengakibatkan kredit tersebut berpotensi untuk macet. Lalu, kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan dan jangan sampai kurang. Selanjutnya, sesuai kebijakan bank dan kebijakan pemerintah, artinya besaran penyaluran kredit disesuaikan dengan kebijakan manajemen bank. Untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai jaminan, artinya jaminan yang diberikan nasabah untuk memperoleh kredit, misalnya jaminan berupa tanah dan rumah. Selanjutnya ada penghasilan nasabah, artinya khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit-kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban nasabah. Lalu, jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usahanya tersebut jika dapat menentukan yang akan dibiayai oleh nasabah dan bank. Selanjutnya ada studi kelayakan, artinya bank terlebih dulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya. Selanjutnya ada analisis rasio, yaitu persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan dengan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan yang diajukan. Analisis kredit dengan 5 opsi. Yang pertama karakter adalah sifat atau watak nasabah. Yang kedua capacity, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Yang keempat condition, yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang. Yang terakhir collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Dengan 7 of P. Yang pertama ada personality atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Yang kedua purpose, yaitu tujuan untuk mengambil kredit. Yang ketiga party, artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan. Yang keempat, payment adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Yang kelima, prospect, yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Yang keenam, profitability, artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan jika bagi kedua belah pihak baik bank maupun nasabah. Yang ketujuh atau yang terakhir, protection, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Dengan studi kelayakan 1. Penilaian aspek hukum 2. Penilaian aspek pasar dan pemasaran 3. Penilaian aspek keuangan 4. Penilaian aspek teknis atau operasi 5. Penilaian aspek ekonomi sosial 6. Penilaian aspek organisasi dan manajemen 7. Penilaian aspek AMDAL. Kebijakan kredit perdagangan. Dalam rangka meningkatkan penjualan secara kredit, perusahaan dagang perlu menetapkan kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini meliputi sebagai berikut. 1. Standar kredit. Penjualan barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan mengandung suatu resiko bagi perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan baik waktu pembayaran atau kerugian dalam bentuk uang. 2. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihan. 3. Kebijakan penagihan. Apabila pelanggan terlambat untuk membayar tagihan, perusahaan perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.